Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, Prodi PGSD kelas 1B. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Dia Adalah Dilanku tahun 1990 yang dikarang oleh Pidi Baik dan diterbitkan oleh PT Mihisan Pustaka. Jumlah halaman bukunya 330 dan tebalnya 20,5 cm. Pendahuluan resensi novel ini adalah novel ke-9 dari penulis yang bernama Pidi Baik, seorang pria multitalenta yang lahir di Bandung 8 Agustus 1972. Pidi Baik adalah seorang seniman yang punya banyak kelebihan. Selain sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, ia juga seorang penulis, ilustrator, pengajar, dan komikus. Pidi Baik mengaku imigran dari surga yang diselundupkan ke bumi oleh ayahnya. Kemudian sinopsis novel ini, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 menceritakan tentang kisah cinta Milea. Milea adalah seorang murid baru pindahan dari Jakarta, dan di saat ia berjalan menuju sekolah, ia bertemu dengan seorang teman satu sekolahnya, seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa nanti mereka akan bertemu di kantin. Awalnya Milea tidak menghiraukan laki-laki peramal itu, tapi setiap hari laki-laki itu selalu mengganggu Milea. Mau tidak mau, Milea mulai mencari tahu laki-laki peramal itu bernama Dilan. Suatu hari Dilan mengikuti Milea pulang dengan angkot. Ia berkata, "Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore, tunggu aja." Perkataan Dilan itu membuat hati Milea berdebar-debar. Mungkin ia kaget atas ucapan Dilan. Milea diam mendengar ucapan itu. Ia juga memikirkan Benny, pacarnya yang ada di Jakarta. Dilan mendekati Milea dengan cara yang tidak biasa. Mungkin itu yang membuat Milea selalu memikirkannya. Dilan memberikan coklat kepada Milea melalui tukang pos. Dilan membawa biasi untuk memijiti Milea saat sedang sakit. Dilan memberikan hadiah teka-teki silang pada Milea sebagai hadiah ulang tahun dengan sebuah tulisan "Selamat ulang tahun. Milea, ini hadiah untukmu, cuman TTS, tapi sudah kuisi semua, aku sayang kamu." Lambat laun, seiring berjalannya waktu, Milea dan Dilan menjadi akrab. Milea mengetahui beberapa hal tentang Dilan dari Wati, sepupu Dilan yang sekelas dengannya. Sekolah Milea di Bandung terpilih menjadi peserta cerdas cermat TPRI. Beberapa siswa yang bukan peserta dianjurkan untuk ikut memberikan semangat buat teman-temannya yang sedang berlomba. Milea salah satunya, dan di Jakarta ia sudah berencana untuk bertemu dengan Benny, pacarnya. Milea sudah lama menunggu Benny yang berjanji untuk datang ke TVRI, namun Benny tak kunjung datang. Akhirnya Milea pergi makan bersama Nandan dan Wati. Saat itulah Benny datang dan marah-marah melihat Milea makan bersama laki-laki. Hubungan mereka pun berakhir. Kemudian keunggulan novel ini. 1. Keunggulan novel Dilan, Dia Adalah Dilanku 1990 terdapat pada isi novel yang kebanyakan ada cerita tentang percakapan. Hal ini memudahkan pembaca yang tidak terlalu menyukai permainan kata yang terkesan berbelit-belit. Bahasa yang digunakan penulis juga merupakan bahasa santai dan mengundang tawa. Di novel ini banyak sekali tokoh pendampingnya. Yang paling menarik ada ilustrasi para tokoh di halaman depan. Juga ada ilustrasi adegan di beberapa halamannya, membuat novel ini terlihat berbeda dari novel roman pada umumnya. 3. Novel ini mengajarkan bagaimana cara kita menjaga hubungan atau pasangan kita bertahan lama dan komunikasi lancar. 4. Sampul luar novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 terlihat menarik dengan gambar seorang remaja SMA berdiri di depan motor yang booming pada tahun 1990, memperlihatkan sosok seorang Dilan yang terlibat anggota geng motor. Cerita pada novel ini begitu santai dan ringan sehingga pembaca tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membacanya hingga selesai. Novel ini bercerita tentang seorang remaja bernama Dilan. Dia juga seorang geng motor. Anak ini nakal
Namun dari sisi lain ada hal yang sangat positif darinya. Suatu saat dia jatuh cinta kepada perempuan anak baru di sekolahnya yang bernama Milea. Anak gadis ini awalnya bingung cara bagaimana Dylan berkenalan dengan Milea. Cerita ini memang sangat digemari oleh kalangan remaja. Ketika membaca novel ini membuat kita terbawa suasana cerita yang menyenangkan. Apalagi novel ini bercerita tentang kisah percintaan di SMA yang ceritanya dikemas seromantis mungkin dengan beberapa kejadian lucu dan konyol. Kemudian novel Dylan Dia Adalah Dylanku tahun 1990 diterbitkan oleh PT Misan Pustaka, salah satu penerbit terbesar di Indonesia, didirikan tahun 1993. Misan Pustaka adalah penerbit yang berbasis luas dengan kekuatan dalam genre fiksi, kesehatan, buku bisnis, buku anak-anak, referensi agama, dan non-fiksi populer. Sangat beruntung penulis seperti Pidi Baik bisa menerbitkan karya-karyanya di PT Misan Pustaka. Kelemahan novel ini. Satu, kelemahan novel Dylan Dia Adalah Dylanku terdapat pada gurauan-gurauan yang digunakan dalam beberapa percakapan. Dua, ada beberapa kalimat yang terdengar aneh seperti banyak percakapan yang tidak menyambung, barangkali pengaruh latar waktu tahun 1990. Di dalam novel ini Dia Ada Dylanku terlalu menonjolkan karakter Dylan dan lebih banyak bercerita tentang Dylannya saja, sehingga peran Milea tidak nampak seperti terabaikan. 4. Novel ini dikhususkan untuk kalangan terbatas, tidak semua umur diperbolehkan membaca novel yang bergenre roman. 5. Novelnya terkesan mewah karena novelnya terlalu tebal pada isi tulisan, tidak terlalu memenuhi lembar kertas. Penutup resensi, novel Dylan Dia Ada Dylanku tahun 1990 menarik untuk dibaca karena menceritakan kisah percintaan remaja SMA pada tahun 1990. Banyak kisah romantis yang digambar dalam novel tersebut. Untuk para remaja SMA sesuai dengan temannya yang mengangkat kisah percintaan remaja SMA, terutama bagi para remaja yang sedang mengalami kasmaran atau remaja yang ingin mencari pasangan yang karakternya seperti Dylan dan Milea. Di dalam novel ini juga menceritakan bagaimana cara mendapatkan pasangan yang baik, menjaga hubungan agar langgeng, saling terbuka sesama pasangan. Novel ini juga menceritakan tentang waktu senggang sedangkan bersantai atau di hari libur supaya tidak mengganggu aktivitas belajar terutama bagi seorang siswa. Sekian dari saya dari presensian novel Dylan Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Sekiranya ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.